to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang segera kami renungkan, menerangi dan memampukan kami, sehingga kami dapat menghidupi hidup kami, menjalani hidup kami, dan mengisi hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, seringkali di tengah-tengah krisis, manusia mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain, serta mengabaikan segala macam bentuk aturan. Baginya yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan pokok diri sendiri. Mementingkan diri sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain, serta mengabaikan aturan adalah wujud dari hidup yang meninggalkan peradaban. Saudara, manusia dan binatang mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama butuh makanan. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah peradaban. Hidup manusia bukan hanya tentang roti, bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang peradaban. Manusia bukan hanya butuh roti atau makanan, tetapi juga butuh peradaban. Justru peradabanlah yang membuat wajah kita benar-benar berwajah manusia. Karena adanya peradaban, manusia bisa bertahan walaupun tanpa roti. Tetapi walaupun roti melimpah, tanpa peradaban manusia dengan mudah hancur karena saling menghancurkan. Saudara, inti peradaban adalah berpihak dan mencintai kehidupan, serta mengusahakan keberlangsungan kehidupan. Hidup beradab berkata, yang berhak hidup bukan hanya saya, tetapi orang lain juga. Yang berhak roti bukan hanya saya, tetapi orang lain juga. Yang berhak berpakaian bukan hanya saya, tetapi orang lain juga. Hidup beradab berkata kepada hati nurani kita, demi keberlangsungan kehidupan, saya harus jujur, saya harus hidup benar, saya harus adil, saya harus mencintai, saya harus peduli walau saya sendiri sulit menggerakkan kaki dan tangan saya. Saya harus berbagi walaupun saya sendiri terbatas. Saya harus hidup sederhana, sekalipun dunia menawarkan kemewahan dan hal-hal yang tidak saya perlukan. Saya harus memiliki rasa malu dan rasa bersalah ketika saya melakukan hal yang tidak benar dan tidak baik. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat hidup beradab? Jawabannya adalah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang peradaban. Firman Tuhan membawa peradaban kepada kita dan menuntun kita dalam peradaban. Firman Tuhan menuntun kita kepada kejujuran, kebenaran, keadilan, cinta kasih, kepedulian, pengorbanan, hidup berbagi, kesederhanaan, termasuk juga kepada rasa malu dan rasa bersalah. Yang semuanya itu dalam rangka mencintai kehidupan dan mengusahakan keberlangsungan kehidupan.
Itulah hidup beradab. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah peradaban yang dibawa oleh firman Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah menarik. Pada suatu hari, seorang wisatawan dari sebuah negara di Eropa Barat berkunjung ke sebuah pulau di kawasan Pasifik. Pada saat dia turun dari kapal, dia berjalan-jalan dan kemudian dia bertemu dengan seorang penduduk asli di pulau itu, dan penduduk itu sedang duduk membaca sebuah buku. Kemudian wisatawan ini menyapa penghuni ini. Dia bertanya, "Buku apa yang kamu baca?" Lalu si penduduk asli itu berkata, "Saya sedang membaca Alkitab." Kemudian si wisatawan mengejek dan berkata, "Wah, di negara kami buku yang kau baca itu sudah diabaikan dan cuma menjadi hiasan di rumah kami." Kemudian penduduk asli ini berkata dengan lembut, "Pak, Bapak tahu, kalau bukan karena buku ini, kalau bukan karena Alkitab ini, begitu Bapak turun dari kapal, maka Bapak sudah kami tangkap dan menjadi makanan kami." Saudara tahu apa artinya? Bahwa ternyata firman Tuhan yang dia baca itu, Alkitab yang datang ke pulau itu mengubah penduduk itu menjadi penduduk yang beradab. Yang tadinya kanibal menjadi seorang yang tidak lagi kanibal. Saudara, marilah kita tetap bertekun dalam firman Tuhan. Oleh firman Tuhan dan dengan firman Tuhan, kita menghidupi peradaban, memelihara peradaban, menjaga peradaban, menumbuhkan peradaban, dan meneguhkan peradaban di dunia ini dan di hati kita. Dengan demikian, kehidupan dunia terus berlanjut. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Let it be a sweet, sweet sound in your